Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi seluruh saudara seiman. Salam damai Kristus bagi bruder, Bapak Ibu Guru, karyawan dan karyawati, serta seluruh teman-teman SMA Pangudi Luhur Santo Yosef Surakarta. Yesus sebagai sahabat bagi kita bisa dibuktikan di waktu sekarang ini. Di tengah pandemi yang tiada henti, Yesus mau memberikan dirinya untuk mengasihi semua umatnya. Sikap mengasihi kepada mereka yang membenci akan keadaan sekarang. Manusia memiliki keinginan atau tujuan yang tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak baik, sehingga menghalalkan segala cara. Ada juga manusia yang mau dengan menerima semua keadaan dengan rela hati. Bacaan hari ini akan mengubah sudut pandang kita dengan ajaran Yesus Kristus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas, bab 6, ayat 27 sampai 38. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian. Berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang-orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula, kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar, dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati, sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke pangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Sapa Rasul Paulus meneruskan kebiasaan Kristus yang bangkit, yang setiap kali menyapa para muridnya dengan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera atau shalom itu memberi kita gambaran tentang surga atau kerajaan Allah, sekaligus juga gambaran tentang misi kita di dunia. Sebagai murid Kristus, kita tidak hanya dipanggil untuk berharap ada damai sejahtera, seolah orang lain yang harus mewujudkannya. Kita justru dipanggil untuk memperjuangkan damai sejahtera itu bagi kita dan sesama. Dari Injil, kita belajar bahwa damai sejahtera berasal dari kemurahan hati. Tuhan Yesus menunjukkan dengan sangat gamblang apa itu kemurahan hati. Yang dimaksud dengan kemurahan hati bukan hanya kerelaan berbagai harta milik. Kemurahan hati adalah sikap dan keutamaan yang mencakup seluruh sikap kita dalam relasi dengan orang lain. Dengan kata lain, kemurahan hati adalah totalitas pemberian diri bagi kebaikan bersama. Acuannya adalah hukum kasih, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Maka, sebagaimana kita ingin diperlakukan, dan sebagaimana harapan kita untuk mendapatkan kebaikan,
demikian pula kita memperlakukan atau bersikap kepada orang lain. Bukankah kita ingin mendapatkan yang terbaik? Maka berikanlah yang terbaik pula kepada orang lain. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Murah, kami mengucap syukur atas segala berkat dan karunia atas hari ini. Tuhan, terima kasih pula atas pengajaran-Mu hari ini. Kiranya Engkau terangi pikiran dan hati kami, agar bisa menerima semua nasihat-Mu hari ini, agar tetap mengasihi sesama kami seperti diri sendiri. Berkatilah juga kegiatan kami hari ini, agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, berkah dalam.